Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dr. Usman Musa Abdullah dari Sudan, luar biasa. Yang saya muliakan Bapak Yahya selaku Kaprodi Prodi Hukum Keluarga Islam, dan teman-teman semua, adik-adik semua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa tolabul ilmi, bisa silaturahmi, bisa berdiskusi dengan tema yang saya kira mengundang keprihatinan kita bersama ya. Jadi kami selaku pengajar, ya dosen, ya dai, ya orang yang mengerti agama, tentunya prihatin dengan fenomena banyaknya pasangan yang sudah hamil sebelum menikah. Nah, salah satu bentuk keprihatinan itu saya tuangkan dalam bentuk nulis buku saya. Nah, judulnya sama ya, kontroversi menikahi wanita hamil. Ini berangkat dari kegelisahan saya. Saya harus melakukan sesuatu. Ya, salah satunya ya nulis buku. Tapi saya hanya bawa 2. Nanti akan saya berikan kepada Anda yang bertanya. Tentu yang pertanyaannya kalau lebih banyak, saya ada judul lain juga nanti. Intinya yang di sini nanti tak kasih semua bagi yang bertanya. Nah, itu saya ada 5 judul. Baik, kita mulai dari fenomena hamil sebelum nikah. Kita lihat berita ini dulu. 60% pasangan yang menikah di kecamatan mana ini? Junrejo, Malang, itu 60% dilaporkan sudah hamil duluan. 60%. Separuh punjul ya, Mbak. Dan itu adalah fenomena yang merata. Merata itu rata-rata di KUA, kanan kiri kita maksudnya, nyun sewu, pasangan yang sudah hamil duluan itu ya naik turunnya itu ya 50-60%. Paron misalnya itu ya. Nah, itu. Ini bukan prestasi, tapi aib. Artinya ojo merasa biasa wae, tunggale akeh, koncone akeh. Sak kampung itu kadang-kadang kon golek contoh siji malah entuk 5 kadang-kadang. Saking akeh. Karena saya pernah punya pengalaman ngei tugas mahasiswa itu. Jadi untuk UTS itu saya sering memberi tugas. Apa? Tak suruh buat kayak melaporkan mini riset aja. Tugasnya apa? Silahkan cari di kampung saudara peristiwa-peristiwa hukum munakahat yang ada kaitannya dengan topik-topik yang ada di kelas. Petunjuknya itu aja. Ya, macam-macam mahasiswa nyari. Nah, ketika sudah selesai saya periksa, mayoritas yang dilaporkan itu kawin hamil, Pak. Mungkin 60-70% mahasiswa itu laporannya itu kawin hamil. Saya tanya, kenapa kawin hamil yang Anda angkat? Yang tadi saya nyuruh satu RT itu nyari 1, katanya malah dapat 4 katanya. Walah gitu ya. Walah itu saking gampangnya gitu ya. Kalau nyari nikah dini malah rada angel. Kalau nyari wong cerai malah rada angel. Tapi begitu nyari wanita hamil duluan baru nikah, wah, gampang sekali katanya. Ya 11-12 dengan temuan laporan ini. Kalau 50% orang menikah sudah hamil duluan itu tidak mengada-ada itu. Makanya kadang-kadang saya itu dengan setengah guyonan saya itu berkata, siapa di antara kalian yang anak nomor pertama? Ngacung. Mohon maaf, anak pertama itu kalau zaman sekarang jangan-jangan anak subhat. Udah tersinggung kabeh. Tersinggung aku karena datanya, faktanya itu nyun sewu, orang menikah hamil duluan itu 50-60%. Jadi kalau anak pertama dianggap anak subhat itu ya tidak mengada-ada itu ya. Ya walaupun bagi sebagian orang tidak nyaman dengan statement ini ya, tapi itu warning, peringatan gitu ya. Wah, Sujokno aku anak nomor 3 gitu ya. Anak pertama meragukan itu.
Oke, itu sedikit prolog dulu. Berikutnya ya, ini dikaitkan dengan masa pandemi kemarin. Mulai tahun 2020 ya, kita dunia bukan hanya negara kita ya, mengalami pandemi Covid ya. Termasuk salah satu dampak dari pandemi Covid yang marak dilaporkan adalah karena siswa-siswi dirumahkan. Dirumahkan kan ada yang sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Saya ingat itu anak saya itu di rumah yang di Jogja itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun di rumah. Nah itu kan kadang-kadang kalau lepas dari pengawasan, perhatian, kadang-kadang anak itu juga cari kesibukan sendiri. Nah kesibukan itu kadang-kadang juga tidak sehat. Artinya lama tidak ketemu di sekolah, mungkin punya pacar di kelas, akhirnya kadang-kadang ketemuan sendiri. Kadang-kadang alasannya mau belajar bersama. Nah kadang-kadang kebablasan juga, kebobolan juga. Nah, termasuk ini dilaporkan. Di setahun 2 tahun yang lalu marak dispensasi nikah di pengadilan agama. Sampai belasan ribu, termasuk di Jawa Tengah. Tahun 2022 itu dispensasi nikah itu ada 11.392, belasan ribu, dan itu mayoritas atau hampir semua ya itu nyun sewu kebobolan, hamil duluan. Dari belasan ribu itu dispensasi nikah itu rata-rata 90% ya kebobolan. Kadang-kadang orang menyebut kecelakaan. Jadi kecelakaan dari kata celaka ya, mestinya orang tidak mau celaka kan. Itu. Nah ini fenomena yang sekali lagi memprihatinkan. Nah saya tentu tidak akan melihat dari aspek sosiologi atau psikologi karena di luar kemampuan saya atau di luar bidang ilmu yang saya tekuni. Tentu kita akan lebih bicara dari sisi hukum, fikih dan hukum positifnya. Ya, itu ya. Tadi sudah ada perbandingan dan pembanding bagaimana fenomena di Sudan. Nah kita sekarang bicara hukum di negara kita. Ya fikihnya ya hukum positifnya. Oke, kita mulai dari sini. Pertama, hukum menikahi wanita hamil, kita lihat dulu hamilnya karena apa. Kalau wanita itu hamil karena nikah atau habis dicerai dari suaminya, tentu semua ulama sepakat menikahi wanita hamil karena nikah itu haram dilakukan sebelum melahirkan. Karena iddah wanita hamil sampai melahirkan. Itu kalau hamilnya karena punya suami. Nah, yang akan kita bahas ini bukan wanita yang hamil karena punya suami. Yang akan kita bahas adalah wanita yang hamil karena satu, korban perkosaan. Yang kedua, kalau zina tidak disebut korban. Kenapa? Karena suka sama suka. Jadi tidak ada korbannya. Tapi kalau perkosaan itu orang menyebut korban karena yang satu tidak suka atau tidak mau. Nah, bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah hamil karena korban perkosaan atau karena zina? Nah, ini fokus pembicaraan kita. Nah, berikutnya kita mulai dari ngutip ayat ini dulu ya, surat An-Nur ayat 3. Titik tolaknya dari sini dulu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini ayat yang ada kaitannya dengan menikahi wanita sudah hamil. Jadi ayat ini menginformasikan pria yang pezina atau tukang zina atau suka berzina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrik sekalian. Jadi di sini ada aunya, pembandingnya kok lebih jelek. Jadi laki-laki yang tukang zina itu tidak sepantasnya menikah kecuali dengan wanita pezina atau carikan wanita musyrik. Berarti kan perbandingannya kan jelek sekali kan? Wanita pezina atau carikan wanita musyrik. Wah, berarti wanita pezina itu diposisikan jelek. Buktinya di aunya itu, pembandingnya itu wanita musyrik. Jadi dari sini nanti ya. Jadi makanya kalau yang menzinai dinikahkan dengan yang dizinai, itu sekufu.
Sekufunya gimana? Ya itu tadi, ya, orang berzina ya pasangannya yang berzina itu, sekufu namanya. Setingkat dari sisi kalau disebut brengsek sama-sama brengsek gitu loh. Gitu. Sebaliknya wazaniyah, ya, wanita yang suka berzina tidak dinikahi kecuali laki-laki yang berzina. Ya, katakanlah pasangannya tadi. Atau musyrik, atau carikan atau pria musyrik. Nah, di sini ada kata-kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan yang demikian itu bagi orang-orang beriman. Nah, di sini memang ada perbedaan tafsir. Dzaliknya itu isyarahnya kemana gitu? Ke menikahi orang berzina atau zinanya itu sendiri. Kalau diartikan ke menikahi orang yang berzina, berarti tidak boleh, berarti haram. Haram menikahi orang yang berzina. Tapi kalau daliknya itu diarahkan ke zinanya sendiri, yang diharamkan itu zinanya. Menikahinya tidak diharamkan. Atau hanya dipahami itu hanya celaan saja. Celaan itu tidak sampai haram. Hanya menikahi wanita atau pria yang suka berzina itu tercela. Nah, makanya nanti juga kalau mazhab Hambali nanti menambahkan syarat. Seandainya ada orang mau menikahi wanita yang terbukti sudah pernah berzina, di samping sudah melahirkan, ditambah satu syarat lagi, sudah bertaubat. Sudah bertaubat. Sebab asumsinya, kalau belum bertaubat, khawatirnya nanti kembali lagi. Juga menikahi wanita yang, apalagi sudah nyun sewu jadi profesi. Nah, kadang-kadang profesinya dihaluskan, PSK. Dulu WTS, sekarang dihaluskan menjadi PSK. Nah, dianggap pekerja. Nah, kesannya kalau pekerja itu kayaknya kan jadi legal. Terhormat maksudnya. Haknya sama, pekerja kok. Jangan-jangan karena disebut pekerja nanti dapat pensiun. Setelah tidak laku atau tidak menarik, dapat pensiun karena pekerja. Jadi itu ya. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum masuk ke madhab-madhab. Nah, sekarang ringkasan pendapat ulama madhab 4. Saya menyebut ringkasan ya karena sudah diringkas, disarikan oleh penyusun Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya. Salah satu ensiklopedi tematis fikih yang lengkap, 48 jilid kalau tidak salah. Ini ensiklopedi tematis fikih yang boleh dibilang mungkin paling lengkap dan kontemporer. Kalau Maktabah Syamilah kita ada, saya pernah lihat di Tokopedia kalau beli berapa yang cetak ya. Itu paling murah itu 8 juta saya lihat itu. Rata-rata itu 11 juta, 12 juta. Nah, untuk keuangan lektor kepala masih terlalu berat ya Pak Yaya. Jadi 48 jilid Pak, tebal. Tapi kalau yang versi gratis ya ada di Maktabah Syamilah. Nah, saya ngutip yang dari Maktabah Syamilah. Ini sudah ringkasan ya. Bagaimana pendapat Madzhab 4 mengenai khilafiyah atau perbedaan pendapat hukum menikahi wanita yang sudah terlanjur hamil karena zina. Ringkasnya, menurut Malikiyah, Madzhab Maliki, wal Hanabilah, Madzhab Hambali, wa Abu Yusuf minal Hanafiyah dan Abu Yusuf dari Madzhab Hanafi. Jadi Madzhab Hanafi itu agak unik ya, karena sering terjadi perbedaan pendapat. Kadang-kadang ada Imam Abu Hanifah berkata begini, muridnya Abu Yusuf sama Muhammad kadang-kadang berpendapat begini. Kadang ditambah satu lagi Imam Zufar namanya, beda lagi. Jadi Madzhab Hanafi itu agak unik ya, tingkat perbedaan pendapatnya agak kentara di level atasnya. Jadi Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad itu ya sering disebut sahabat, tapi juga murid, tapi juga sahabat. Dan sering berbeda pendapat. Tapi masih dianggap satu madzhab Hanafi. Artinya tidak menyebabkan mereka mufarokoh. Mufarokoh itu misah terus nggak madzhab dewi, tidak sampai sejauh itu. Nah di sini Abu Yusuf berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Berpendapat apa intinya dari madzhab Maliki, Hambali, Abu Yusuf? Intinya la yajuzu nikahuha qabla wad'il haml la minazani nafsih wala min ghairi. Wa dzalika li umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tuta'u hamilun hatta tadha'a. Jadi menurut madzhab ini tidak boleh menikahi wanita hamil tadi sebelum melahirkan bayinya.
Jadi harus nunggu bayinya lahir dulu. Baik bagi yang menghamili atau bukan. Karena ada hadis yang menyatakan wanita yang sedang hamil itu tidak bisa dicampuri sebelum melahirkan. Itu. Jadi ini mazhab yang boleh dibilang katakanlah agak ketat, agak keras. Intinya apa? Tidak boleh menikahi wanita yang hamil, tunggu sampai melahirkan. Ini kalau diterapkan di sini agak berat. Makanya nanti yang dipakai tidak yang ini ya, tapi ini secara fikih dulu. Ada juga mazhab fikih yang mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Gitu. Nah, sekarang pendapat yang kedua yang mengatakan boleh. Ya. Wa dhahaba Syafi'iyah wa Abu Hanifah wa Muhammad ila annahu yajuzu nikahul hamil minaz zina. Mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, ini murid juga sahabat Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menikahi wanita yang hamil karena zina. Gitu. Karena tidak ada hurmah di situ, tidak ada keharaman. Karena dalam mazhab Syafi'i persetubuhan dari zina itu tidak mengakibatkan nasab, tidak ada hurmah. Sehingga tidak ada larangan. Artinya boleh dan tidak usah menunggu melahirkan. Nah, berbeda ya dengan mazhab yang Maliki sama Hambali tadi, yang di atas tidak boleh, tunggu sampai melahirkan. Nah, yang di sini boleh. Apalagi ya yang menghamili. Artinya justru yang menghamili tadi partnernya kan, ya yang berzina dan dizinai ya jodohnya, sama-sama pelaku maksiat kira-kira gitulah. Nah, itu ya, sama-sama pelaku maksiat itu. Nah, ini nanti yang dipakai ini di negara kita yang dipakai ini boleh. Nah, itu. Tapi itu nanti belakang ya. Tetapi ada stressing. Nanti ada perbedaan pendapat. Walaupun intinya boleh, tetapi Imam Abu Hanifah berfatwa tidak boleh mencampuri sebelum melahirkan. Hanya boleh menikahi, tidak boleh mencampuri. Apalagi ya, yang menghamili, yang menikahi bukan yang menghamili. Itu dianggap tanaman orang. Tidak boleh dia campur-campur itu. Nah, itu. Kalau yang bukan yang menghamili, sepakat seluruh ulama tidak boleh mencampuri. Boleh menikahi tapi tidak boleh mencampuri. Tapi kalau yang menikahi yang menghamili, kalau Imam Abu Hanifah cenderung tidak boleh mencampuri. Tetapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Boleh mencampuri. Walaupun belum lahir. Ya cuman pendapat yang melarang mencampuri tadi agak aneh juga. Muskilnya di mana? Wong belum dinikahi saja sudah dicampuri kok. Setelah nikah malah tidak boleh campur. Ya tidak masuk akal. Jadi nikahnya, jadi definisi nikah menjadi tidak terbukti. Nikah itu kalau sah kan mengakibatkan halalnya hubungan suami istri. Lah ini kok tidak boleh campur. Berarti nikahnya apa itu? Nikah-nikahan. Apa bohong-bohongan. Nah itu muskil. Nah, itu. Ada kritik katakanlah itu. Nah, khusus mazhab Hambali tadi ya, wastaratal Hanabilah at-taubah li jawazi nikahil hamil minaz zina. Mazhab Hambali menambahkan syarat pasangan yang mau dinikahkan tadi, yang sudah terlanjur hamil tadi itu harus sudah bertaubat. Nah, ini sudah agak lumayan dari sisi membentengi supaya tidak dianggap enteng. Nanti kalau boleh langsung dinikahi walaupun belum taubat, kesannya kok enteng hukumnya gitu ya, terlalu enteng gitu. Nah, ini ada syarat, dijanji dulu, wis kapok urung, wis menyesal urung, wis taubat urung, supaya tidak terulang atau mengulang atau tidak dicontoh yang lain. Gitu. Nah, ada lagi Ibnu Hazm berpendapat bukan hanya taubat saja, tapi sudah ditegakkan hukum had. Wah, di had itu tambah berat lagi, Pak. Hadnya berapa orang yang berzina? Kalau bujang sama perawan. Hadnya berapa? Cambuk 100 kali. Cambuk dulu 100 kali. Terus tobat baru boleh dinikahkan. Ini
bagus juga untuk pencegahan. Tapi di negara kita ya tidak mungkin, ya, belum bisa dijalankan. Paling hanya himbauan-himbauan saja. Ya, jadi Ibnu Hazm agak keras lagi. Tegakkan dulu hukum had, tobat baru boleh dinikahkan. Mukabahabot gitu. Tapi maksudnya bagus juga. Supaya tidak dianggap enteng. Gitu. Nah, berikutnya kita kembali ke mazhab Syafi'i karena yang banyak dipakai di negara kita. Jadi walaupun ya menikahi wanita hamil karena zina tadi itu pada dasarnya diperbolehkan, tetapi bukan berarti bolehnya itu kayak tidak ada apa-apa ya. Bolehnya itu tetap ma'al karohah. Ma'al karohah itu artinya ya dengan berat hati lah. Gitu. Karena tidak ideal gitu. Jelas tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena mau membina rumah tangga diawali dengan pelanggaran atau maksiat. Urung apa-apa kok wis melanggar. Urung apa-apa kok wis maksiat. Artinya jangan dipahami bolehnya itu terus kaya mubah murni itu kan. Tetap ada catatan. Ma'al karohah dengan berat hati. Piye meneh wis kadung udah terlanjur piye meneh. Nah, itu deh. Jadi jangan dianggap enteng ya. Termasuk menurut satu pendapat anak itu dihukumi anak tidak sah, apalagi kalau lahirnya tidak atau kurang dari 6 bulan. Itu kalau kurang dari 6 bulan, hampir semua ulama fikih tidak sah, tidak sah sebagai anak sahnya. Itu. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke KHI, ya, kompilasi hukum Islam sebagai yang banyak dipakai di pengadilan agama di KUA. Jadi kita lihat bab 8 pasal 53 ayat 1, 2 dan 3. Bagaimana KHI mengatur perkawinan wanita hamil? Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dapat. Jadi prioritas itu yang menghamili itulah yang menikahi. Artinya diupayakan dulu yang menikahi itu yang menghamili. Walaupun kadang-kadang yang menghamili tidak bisa ditemukan atau kabur atau minggat. Bisa saja terjadi. Jadi pergaulan bebas, tidak tahu batas-batas, akhirnya sudah melakukan hubungan tak layaknya suami istri. Nah, sing wedok akhirnya mak plenting. Nah, sing lanang mak plencing. Apa plenting karo plencing? Nah, begitu yang perempuan plenting, nah sing lanang plencing, hilang, minggat, orang tanggung jawab. Akhirnya karena kehamilan makin besar, keluarganya juga malu, goleki apa? Goleki kono sing gelem sapa lah. Nah, akhirnya digoleki sak kecekele. Tanggane tawari, gelem ora karo anakku. Nah, kadang-kadang golek wong apik-apik ya angel. Karena apa? Wis kadung hamil ya masalahe. Akhirnya apa? Ditambahi bonus ben gelem. Nek gelem ngepek anakku, tambahi sawah sak bau. Tambahi sapi 5. Tambahi PCX 3. Ben gelem. Nah, ini kan sejak awal sudah tidak ideal. Tidak idealnya di mana? Wong sing bibit ora tanggung jawab. Nah, yang mau tanggung jawab kadang-kadang motivasinya karena harta. Makanya kadang-kadang ya ora awet, Mbak. Kenapa ora awet? Begitu bayi ini lahir, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa suka, kadang-kadang berapa bulan kemudian cerai. Jadi kayak mau sekedar tutup aib sebentar saja. Ya karena sejak awal tidak ideal. Nah, makanya perkawinan seperti ini tidak ideal, tidak direkomendasikan. Nah, itu ya. Terus ayat 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi ora usah ngenteni anaknya lahir, langsung. Itu KHI. Nah, ini pertimbangannya tadi menutup aib dan menutup beban psikologis dan cepet-cepet aibnya itu tertutupi. Lah nek ngenteni lahir kesuk kan aibnya kesuwen. Coba misalnya konangan kalau dia udah hamil duluan itu kandungannya 3 bulan. Kon ngenteni melahirkan 6 bulan tambah suwi. Hanya aibnya itu berkepanjangan.
Nah, si wanita ini yang hamil ini di luar nikah ini kalau tidak tahan, tidak kuat, bisa bunuh diri. Kenapa bisa bunuh diri? Tadi loh, keluar rumah malu, orang tuanya ngomeli tiap hari, suami pacarnya tadi tidak tanggung jawab, kehamilan makin besar, hampir tiap hari dibully, dicemooh, disindir. Nah, anak orang kuat bunuh diri itu. Makanya KHI mencari yang resikonya lebih kecil, lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Segera dinikahkan. Orang usah ngenteni bayi ini lahir. Ayat ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ini juga gue nepis keraguan sebagian masyarakat. Karena sebagian masyarakat itu kadang-kadang ragu-ragu, orang mantep. Kenapa tidak mantep? Ya karena tadi ada ulama yang mengatakan tidak sah. Nah, kan ulama yang mengatakan tidak sah kan juga cukup kuat, cukup banyak tadi. Dua madhab, ya, madhab Maliki, madhab Hambali. Itu kalau tidak sah betul kan ragu-ragu toh. Makanya sebagian masyarakat ada yang berinisiatif nanti kalau bayinya lahir dinikahke meneh. Mungkin orang mantep. Nah, KHI menepis itu dengan mengatakan di ayat 3 ini tidak perlu mengulang. Karena yang pertama anggap saja sudah sah. Kalau sudah sah tidak perlu diulang. Sebab kalau diulang muskil. Termasuk aibnya itu nanti hangat lagi. Gimana tidak hangat? Misalnya ya, ada orang kemarin nikah. 6 bulan kemudian misalnya nikah lagi. Mending bojone anyar lagi, bojone podo. Nah, bojone anyar kan mau ora kaget. Ini bojone podo kok nikah meneh. Aneh. Apa meneh ngundang KUA meneh, tambah aneh. Mau surat ijek. Kecuali anak istrine beda, beda ya. Iki bojone cek podo. Muskil. Selain itu, tadi aibnya bisa menghangat kembali. Jadi pembicaraan lagi maksudnya. Kenapa jadi pembicaraan? Lah tonggomu kan ya aneh. Yuk apa? Kowe tok undangan walimahan ora? Walimahan opo? Si anu lho nikah karo anu. Lho kok nikah meneh? Wingi kan nikah to. Nah, terus ana sing bisiki, kaya ora weruh wae, diserak wis meteng sik to. Ibu-ibu nak ngomongi bidik-bidik tapi sak kampung ngroto kabeh. Kata-kata tadi lho, kaya ora weruh wae, dhisik ra wis meteng sik to. Itu kan menghangat lagi. Sak kampung weruh kabeh. Oh, layak. Nikahi dibaleni, dhisik mesti hamil duluan. Nah, itu loh yang perlu juga ditutup. Ditutup itu tidak dijembreng-jembreng, gitu loh. Karena di daerah Pantura, termasuk Pekalongan itu beda dengan daerah saya Boyolali, sekitar sini mungkin beda. Karena sana KUA itu kadang-kadang ada kebiasaan nelesek-nelesek itu. Nelesek-nelesek itu maksudnya hubungan antara surat nikah orang tuanya dengan kelahiran bayi itu diteliti betul. Nanti kalau terindikasi hamil duluan, orang tuanya dibisiki bapaknya, sampean tidak bisa jadi wali, nanti pakai wali hakim baik. Ya kalau tidak melawan mungkin tidak masalah ya. Maksudnya nerima saja mungkin tidak masalah. Tapi kadang-kadang kan minimal orang bertanya-tanya, ngopo bapakku raiso jadi wali? Atau calon menantunya bertanya-tanya, ngopo bapakmu raiso jadi wali? Kan telesek-telesek. Nah, telesek-telesek itu bisa kebongkar lagi. Wow, layak dhisik. Nah, itu loh. Jadi ada plus minusnya. Makanya silahkan dipertimbangkan itu. Nah, itu. Nah, berikutnya bagaimana dengan status anaknya? Sah apa tidak? Ya, tentu kalau kembali ke fikih, fikih itu pada dasarnya pakai teori 6 bulan tadi ya. Jadi batas kelahiran tercepat itu 6 bulan. Jadi kalau ada anak lahir di atas 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya, walaupun sudah zina dulu, dalam fikih masih diselamatkan sebagai anak sah. Misalnya ketika dinikahi, bayinya umur 2 bulan, janinnya 2 bulan, terus bulan ke-7 lahir, kan lebih dari 6 bulan, anak sah. Itu secara fikih. Walaupun teori ini tentu sudah ada kelemahan. Kelemahannya tadi bisa curi start itu sebagian orang. Bisa inden dulu itu. Nah, itu. Tapi kalau teori hukum positif kita lebih longgar lagi. Termasuk KHI lebih longgar lagi.
Coba kita lihat definisi anak sah itu menurut KHI. Undang-Undang Perkawinan dulu. Pasal 42, 43. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Coba di sini ada kata-kata anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Nah, kata-kata dalam pernikahan yang sah itu sudah memberi celah tadi. Jadi kalau dibuat ekstrim, contoh ekstrim, misalnya ya ada orang pagi akad nikah, siang melahirkan, bayi itu lahir dalam perkawinan yang sah. Kan bayi itu lahir dalam perkawinan yang sah. Bapak ibu wis nikah maksudnya. Itu dari definisi ini dia menjadi anak sah. Karena bayi itu lahir dalam perkawinan yang sah. Itu contoh ekstrim. Ya mungkin jarang sekali terjadi. Namanya saya menyebut contoh ekstrim. Kalau akibat perkawinan yang sah, contohnya apa? Contohnya ketika ada orang yang perkawinannya difasah misalnya. Misalnya ada orang menikah, tidak tahu kalau dia itu masih mahram. Misalnya karena saudara sepersusuan. Tapi kan dia tidak ngerti waktu nikah. Nah, ketika tidak ngerti kan dianggap perkawinannya ya sah. Tidak ngerti yuk, tidak sengaja melanggar maksudnya. Nah, setelah punya anak katakanlah terus difasah, diceraikan karena terbukti masih mahram, saudara sepersusuan misalnya. Nah, perkawinannya kan batal. Tetapi anaknya tetap anak sah karena akibat perkawinan yang sah. Hanya ketika lahir itu akibat perkawinan yang sah. Walaupun sekarang dibatalkan. Nah, itu definisi anak sah itu sudah mulai saya longgar. Saya longgar. Itu. Nah, kalau saya ditanya, yuk tentu jawabnya pakai standar yang paling aman dulu. Anak yang sah itu anak yang seperti apa? Ini yang sahnya tidak diragukan, tidak ada khilaf. Apa? Anak yang lahir akibat pembuahan suami istri yang sah yang terjadi setelah akad nikah. Kalau definisi ini orang sing bantah, kabeh sepakat kuwi jelas anak sah. Jadi anak sah adalah anak yang lahir akibat atau setelah atau melalui pembuahan suami istri yang menikah secara sah setelah menjadi sah suami istri. Artinya baru berhubungan intim setelah sah menjadi pasangan suami istri. Setelah itu baru hamil, setelah itu baru lahir. Itu tidak ada keraguan. Karena teori 6 bulan tadi sebenarnya sudah membuka peluang untuk curi start. Dan sebagian orang itu kadang-kadang curi start. Kadang-kadang digoda setan ora sadar. Apa meneh nyun sewu, budaya tunangan, tukar cincin itu, apalagi jarak antara tukar cincin sampai nikahnya terlalu lama, sebenarnya itu membuka celah kemaksiatan. Bayangkan misalnya ya, jenengan semester 2 wis tunangan, kebetulan tunangannya konco sak kelas, sak angkatan, merasa wis tukar cincin, merasa wis tunangan, ini kan kaya merasa wis setengah sah, ya enggak? Merasa setengah resmi. Kenapa setengah resmi? Lah wong tua wis ngrestui. Dulur-dulur wis nyekseni. Wis cincinnya wis ditukar. Merasa setengah resmi. Nikahnya kapan? Nanti Pak, kalau sudah lulus kuliah. Ada lagi yang bukan setelah lulus kuliah. Nikahnya kapan? Nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Padahal sampai lulus kuliah dapat pekerjaan itu masih 5-6 tahun. Kalau sekarang dengan tunangan semester 2, untuk dapat pekerjaan calon suami Anda itu loh, paling tidak butuh 4-5-6 tahun ke depan. Nah, selama 4-5-6 tahun ini, kadang-kadang pergaulannya sering tidak terkontrol, karena merasa wis setengah sah tadi. Moro ning kus-kusan, santai. Ngopo? Tunanganku kok. Boncenge ngalor ngidul, santai. Kenapa? Calon bojoku kok. Bahkan menginap, Pak RT mau negur, ora wani. Ngopo? Gus tunangan Pak, aja mbok tegur. Nah, sebenarnya celah kemaksiatannya itu terbuka lebar di situ. Dan tidak sedikit terjadi, minggu ini tukar cincin, minggu depan tukar padu.
tidak lagi tukar cincin. Atau sekarang tukar cincin, minggu depan cincinnya sudah di pegadaian. Gadek gitu ya. Jadi waspada gitu loh, waspada. Gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini ada putusan MK yang bagi sebagian orang dianggap itu juga melegitimasi sebagai itu anak sah, termasuk anak luar perkawinan. Ditafsiri tekan ngendi. Anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan sains, dengan pengetahuan. Wah, itu tafsirnya menjadi tambah apa termasuk anak luar kawin itu opo. Nah, itu bisa tambah semakin tidak jelas itu. Nah, itu ya. Nah, ini ya yang pasal putusan MK pasal 43 ayat 1 dibunyikan sekarang anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Wah, dengan adanya rumusan ini definisi anak sah menjadi semakin melebar itu. Termasuk anak hasil nikah siri. Akhirnya dimasukkan sebagai anak sah. Tapi ada yang menafsirkan di luar perkawinan itu bukan tanpa perkawinan. Jadi ada istilah-istilah yang kadang-kadang perlu dicermati ya. Ada anak dalam perkawinan, anak sah, ada anak luar perkawinan, maksudnya itu nikah tidak tercatat, nikah siri. Ada satu lagi namanya anak tanpa perkawinan, hanya sama sekali tidak ada perkawinan. Jadi tafsirnya salah satu hakim yang memutuskan ini, anak di luar perkawinan di sini maksudnya perkawinan tidak tercatat. Dengan bahasa lain yang nikah siri itu. Nah, kalau anak nikah siri masih mungkin, oke lah kita tidak terlalu masalah. Tapi kalau luar perkawinan, kalau ditafsirkan atau dipahami anak yang tanpa sama sekali ada perkawinan orang tuanya, repot. Artinya sakralitas perkawinan menjadi tidak jelas. Lagi bedanya saiki hasil nikah karo ora nikah apa? Dianggap padha wae hae. Nah, itu bisa menimbulkan masalah lain. Nah, sebagai penutup, perlu kita ingatkan di sini teman-teman semua, berzina sebelum menikah adalah dosa besar dan wajib dijauhi. Jadi kita ingatkan betul ya generasi muda, jaga kesucian sebelum menikah. Anda harus sadar betul bahwa zina adalah salah satu dosa besar. Bahkan kalau hukum pidana ditegakkan, bisa kena cambuk 100 kali. Jadi jangan dianggap enteng maksudnya itu ya. Dan jangan punya anggapan berzina terus saya nikahi dosanya wis hilang. Oh, aku tanggung jawab kok. Itu terlalu ngenteng gitu. Zina ada hitungannya tersendiri kira-kira gitulah ya. Yang kedua, menikahi wanita hamil karena zina hukumnya masih khilaf di kalangan ulama, maka mestinya dihindari atau dijauhi karena masih ada khilaf. Nah, jika sudah terlanjur, kedarung, bertaubatlah, menyesallah, jangan diulang, tobat nasuha. Setelah itu, terutama yang menghamili tadi, bertanggung jawablah, minimal ya untuk mengurangi dosa atau memupus dosa supaya tidak berkelanjutan. Ya, tobat, dinikahi, menyesal. Yang lain jangan nyuntuh. Nah, itu bukan contoh, gitu ya. Nah, sebaliknya mengikuti ketentuan KHI, hukum menikahi wanita hamil adalah sah, boleh, terutama bagi yang menghamili tadi, tidak perlu menunggu kelahiran bayi tersebut. Dan ketika anaknya sudah lahir, tidak perlu mengulang. Ini sudah KHI ya. Itu. Terus pembolehan ini jangan disalahpahami sebagai sebuah bentuk kebolehan hamil sebelum nikah, hanya saja menghindari madorot yang lebih besar. Artinya memilih yang madorotnya lebih ringan. Yang lebih ringan adalah segera dinikahkan. Sebab kalau ditunda menikahkannya bisa jadi madorotnya semakin bertumpuk-tumpuk. Ini tentu tidak memuaskan atau belum memuaskan banyak
kalangan, tetapi paling tidak ini adalah satu upaya yang bisa diberikan oleh para pembuat penyusun KHI. Saya kira ini saja. Terima kasih atas kehadirannya, juga perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata, sikap, contoh kurang pas, kurang berkenan. Sementara saya akhiri, selanjutnya bisa kita sambung dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Bila kita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.